Nah, mungkin bertahun-tahun sampai umur sekarang kamu kumpulin terus itu kebaikan, dan suatu saat menurut Tuhan sudah saatnya kamu mendapatkan hadiah terbaik, maka datanglah mama kamu. Wow. Harusnya seseorang yang ada di komunitas kerohanian harusnya memiliki sedikit hati nurani ya. Dan tidak melakukan itu. Mungkin ibu kamu memiliki hati yang terluka dan malu, yang sebenarnya mau menemui kamu, cuman belum siap sepertinya seperti itu. Iya. Saya berharap mudah-mudahan dengan data yang saya ungkap di kepala saya ini bisa membantu kamu ya untuk mencari keberadaan ibu kamu yang asli. Ibu kamu yang sekarang. Kalau orang melihatnya, Xaverius akan bertemu nggak dengan mamanya? Saya yakin 100%. Ini pasti ketemu. Iya. Di waktu yang ditentukan Tuhan. Iya, pasti. Iya. Indah. Dia baik loh ini orang. Dan kreatif. Ini saya kasih Xaverius ya. Iya, silakan. Kamu bisa bicara sama mama angkat kamu, bukannya kamu mengungkit tentang masa lalu, coba tapi tunjukkan seperti itu enggak look dari mama kamu. Xaverius, Ya, kamu apa kegiatannya sehari-hari ngapain? saya freelance di asuransi, kemudian penyanyi juga. Penyanyi di mana? Freelance juga sama, kalau ada job. Pelayanan atau Ya, lagi di pelayanan juga sih, Oh, mengarah di ke situ juga. Pelayanan. Sebenarnya satu garis ya mereka. Iya. Mama sama Mama anaknya dari sama-sama. penglihatan Iya. Roy kan satu garis. Iya, komunitas kerohaniawan. Iya, benar. Wow. Kalau saya sih, Xaverius, karena kita berbicara soal karma, kamu kan walaupun ditinggalkan sama orang tua, kayaknya kamu nggak punya dendam nih. Enggak sama sekali. Kamu nggak ada kekesalan, nggak ada Tidak. kebencian. Nah, mungkin bertahun-tahun sampai umur sekarang kamu kumpulin terus itu kebaikan, dan suatu saat menurut Tuhan sudah saatnya kamu mendapatkan hadiah terbaik, maka datanglah mama kamu. Kalau saya sih merasa begitu, karena kamu biasanya kan kalau yang Roy lihat, kalau orang penuh dendam susah ya Roy, Iya. hidupnya susah, tapi dia kayaknya legowo aja ya. Dia legowo, bebas dendam. Biasanya kalau orang yang berdiri di depan saya agak dendam, bawaannya juga saya pengen marah biasanya. Kadang pusing, sakit kepala. Iya. Sampai sakit ya? Iya. Ini joyful ya. Iya, joyful. Ya, ya itu katanya joyful. Iya, saya ngerasa tenang sekali sama Xavier di sini. Oke. Xavier suka desain-desain baju? Desain baju enggak. Paling ini yang sosok. Ya. Oke. Karena kamu kan jago buat istilahnya itu seperti karikatur atau bentuk emoticon dari penampakan-penampakan ya. Kami berdua lagi cari emoji-emoji yang bisa desain. Avatar ya. Avatar, ya that's the word. Mungkin kamu bisa bantu kamu nanti. By the way, kamu kenapa sih nggak situ terus dari tadi kan? Kayak ada yang mengawasi Koroy. Mungkin yang si Kak Roy. ya, Ngawasin dia. Teman saya baik. Gak apa-apa. ini sengaja. Baik atau enggak? Baik. Cuma iseng. Di mana? Ya. Di belakang, di sini. Oh, di bawah sini. Di situ. Anak kecil. Anak kecil. Anak kecil. Ngeliatinnya Roy. Dia lagi bermain. Lagi bermain, lagi ngajak komunikasi. Sama? Kita Berinteraksi ya. interaksi. Mereka kepo ya? Suka kepo ya mereka. Oh, pengen tahu kita ngomongin apa? Iya. Dan bener nih kata Xavier, memang kan saya juga suka anak kecil sebenarnya, dan saya punya banyak bayi-bayi yang anak kecil yang belum ada kejelasan dalam dimensi astral di situ. Dan saya suka mengundang teman-teman saya datang, yuk ikut uncle syuting di sini di panggung seperti itu. Mungkin ini Xavier yang Xavier lihat ya, seperti itu. Iya. Jangan gila-gila ngajak temen dong, Iya, Roy. kemarin disangkutin ya kakinya ya. Kemarin nyangkut Wow. satu di kaki. Xavier bisa ngobrol nggak sama saya nggak tahu. Paling tegur doang sih, bilang jangan iseng gitu, nggak boleh. Tapi nggak bisa berkomunikasi detail. Kayak biasa, paling negur aja. Negornya gimana? Saya pengen tahu. Ya, Negornya gimana biasa? negurnya bilang jangan, nggak boleh isil gitu. Jadi kita nggak temenan lagi. Betul.
Auranya menyenangkan kok. Untuk hantu dan para makhluk astral juga kamu mah aman. Gak Hantu bakal saya diserang. anggap hantu itu kayak teman sendiri, jadi nggak perlu ditakuti. Mereka juga nggak bakalan ganggu kita kalau kita mengganggu mereka. Berarti saya bisa ambil kesimpulan orang-orang menyenangkan seperti Xavier itu nggak akan diganggu. Orang-orang kasar atau keras itu nggak diganggu. Iya, orang keras, kasar, Atau dia punya Energi apa ya? negatif. tergantung juga ya. Tergantung Kasarnya ke kalau- negatif atau kasar yang ke positif kan? Kasar yang positif. Kalau saya kasar negatif atau positif? Saya positif ya. Positif dong. Bisa menemani Roy Kiyoshi itu hal yang sangat langka. Bisa aja lu. Tapi kalau orang-orang yang rapuh itu yang paling mudah. Ya. Iya, iya. Iya benar. Roy, Yes. kalau orang putus cinta gitu, Iya. terus sering ngomong-ngomong sendiri itu berarti bahaya ya? Bahaya, karena mereka kan lagi putus cinta, mereka lagi kehilangan pasangannya. Itu gampang sekali dimasuki oleh makhluk astral. Apalagi makhluk astralnya itu juga punya cerita yang sama ketika sebelum meninggal, apalagi kuntilanak. Makanya Angel kalau putus cinta jangan ngomong sendiri. Iya. Bisa baca saya ya, habis putus cinta kemarin. Tapi udah dapet pengganti yang baik kok. Kan saya udah ketularan dari Roy. Oh iya. Kasihan loh bantalnya kamu teriak-teriakin terus. Oh gitu ya. Nggak. Oke, Angel, ini punya pengalaman yang kayak gini juga nggak sih? Maksudnya membantu, kan kamu punya vision nih, punya penglihatan. Membantu orang menemukan sesuatu atau mencegah sesuatu ke orang itu punya nggak sih pengalaman gitu? Banyak sekali sih kalau teman-teman pribadi sering kali mereka nggak panggil orang pinter atau apapun itu ya, tapi mereka kadang-kadang panggil Angel untuk mereka curhat. Dan ketika mereka curhat itu Angel dapat energi yang negatif atau positif yang harus disampaikan ke mereka, bahwa yang negatif ini akan terjadi seperti ini dalam beberapa hari ke depan gitu. Kalau yang positif, Angel akan terus support kamu bahwa di tahun depan kamu akan menjadi seseorang, kayak gitu sih. Jadi lebih ke membuat mereka berjaga-jaga dan waspada aja. Kalian bertiga hebat banget ya, saya luar biasa. Ini baru kamu loh partisipan yang nggak perlu dinasehatin. Iya. Karena saya malah, mungkin kita bertiga atau yang ada di sini semua belajar dari kamu. Ternyata broken home Iya. itu nggak menjadi alasan. Yes. Nggak menjadi alasan kalau emang kita punya jati diri dan tujuan hidup ya. Tujuan hidup, benar. Itu yang paling penting. Mungkin kamu ketika tahu kamu adalah bukan anak kandung dari yang mengasuh kamu jadi tahu harus ngapain. Kamu sudah punya tujuan dan sudah tahu mau kemana, nggak kehilangan arah gitu ya. Iya. Itu yang bikin kamu kuat ya. Dan untungnya kalau tadi kata kamu kan nggak banyak temen yang bisa dekat sama kamu. Iya. Lebih baik seperti itu. Tuhan sudah Yes. nunjukinnya begitu. Mungkin kalau kebanyakan temen juga kamu akan goyah. Dan untungnya sekarang kamu alihkan positifnya kamu ke gereja, kamu ikutan pelayanan, which is good. Yes. Dan tunggu aja nanti hadiah terbaik dari Tuhan ya. Iya. Oke, Angel dan Roy ada yang disampaikan nggak nih? Saya rasa tidak ada seperti itu. Saya mungkin mengucapkan terima kasih juga buat kamu karena bisa berbagi kisah dan pengalaman seorang Xavier yang harus survive di antara tidak ada orang tua. Itu kan bisa memberikan ilmu baru bagi pemirsa ya, Robi. Ya. Dan kalau untuk Angel, Xavier adalah contoh buat masyarakat semua Indonesia bahwa nggak ada alasan untuk tidak bahagia dan selalu joyful, peace, ceria. Karena sebenarnya tidak ada alasan untuk bersedih kalau kita punya positive thinking. Ya. Terakhir Xavier, saya mau nanya, kenapa kamu bisa nggak punya rasa dendam? Saya pengen tahu, saya pengen belajar dari kamu. Oke. Awalnya ya dari pengalaman hidup sih. Itu yang mengajarkan saya untuk tidak mendendam. Karena saya merasa suatu saat pasti ada indah pada waktunya. Badai pasti berlalu ya. Oke, terima kasih Xaverius. Tetap melakukan yang terbaik. Semoga nanti ketemu sama ibunya, semoga sama mama ketemu abis tayangan ini ya. Iya. Amin ya, terima kasih. Selamat malam, silakan.